Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, Allah yang maha memberi keselamatan, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari celah. Sifatnya selamat dari kekurangan. Dapat diartikan juga bahwa segala sesuatu yang buruk maupun tercela tidak ada padanya. Demikian pula, dialah yang memiliki seluruh kesejahteraan dan keselamatan dalam segala bentuknya. Kepada makhluk, sifat ini juga memiliki makna bahwa hanya dari dialah keselamatan dan kesejahteraan. Dan hanya dialah yang bisa menyelamatkan dan menghindarkan makhluk dari segala sesuatu yang buruk maupun bencana. Diceritakan, sebagian orang soleh bercerita, ketika aku sedang melakukan tawaf di Ka'bah, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil. Dia sedang berdoa, "Ya Allah, ya Karim, janjimu yang lalu. Apa janji antara kamu dan Allah?" tanya orang soleh setelah mendengar ia berdoa. Lalu wanita itu menjelaskan, kisahnya begitu panjang. Dulu, aku pernah melakukan perjalanan laut dengan kendaraan perahu. Di dalam perahu itu bukan hanya diriku, melainkan juga terdapat beberapa pedagang. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba ada angin yang begitu kencang menghempaskan perahu yang kami tumpangi, sehingga perahu pun tidak dapat dikendalikan dan perlahan tenggelam. Tidak ada yang selamat dari beberapa penumpang kapal itu kecuali diriku dan anak kecil yang aku gendong ini. Setelah perahu tenggelam, tidak ada yang dapat aku kendarai lagi melainkan hanya selembar papan yang mengambang. Di saat suasana mencekam itu berjalan beberapa lama, tiba-tiba aku melihat ada lelaki berkulit hitam yang nasibnya sama dengan diriku, seorang diri di atas selembar papan. Entah apa yang akan terjadi, perlahan lelaki hitam itu mendayung air laut dengan tangannya, hingga papan yang dia tumpangi mendekati dan menyentuh papanku. Dalam waktu yang bersamaan, lelaki hitam merayu dan mengajakku untuk melakukan dosa. Waktu itu aku memang sendiri, tapi bukan berarti aku juga akan lupa diri. Lalu wanita itu mengatakan kepada lelaki hitam itu, "Wahai hamba Allah, apa engkau tidak takut kepada Allah? Kita sedang dalam keadaan bahaya. Tapi mengapa engkau malah tidak berusaha melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari cobaan ini dengan ketaatan kepada Allah?" Aku mencoba mengingatkan lelaki hitam itu. "Diamlah, kau harus menuruti kemauanku." Lelaki hitam terus memaksaku. Meskipun suasana tampak aman, aku tetap menolak paksaannya. Bukan karena aku takut akan ada bencana susulan yang membuatku sedih, tapi karena aku yakin siksa Allah lebih pedih. Maka aku pun mencubit anakku yang sedang tidur hingga ia terbangun dan menangis. Dengan demikian aku punya sedikit alasan kepada lelaki hitam. "Tinggalkanlah aku, anakku sedang menangis. Biarkanlah aku menggendongnya dan membuatnya tidur kembali. Allah selalu mengawasi kita." Aku menyuruhnya pergi. Buta mata masih ada hati, tapi apabila buta hati, maka mata terbuka pun tidak akan berarti. Lelaki berkulit hitam itu bukan pergi menjauh, melainkan dia mengulurkan tangannya, mengambil anakku. Tidak hanya di situ saja, anakku dilemparkan ke tengah laut olehnya. Apalah daya, aku hanya seorang wanita yang lemah. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Dengan hati yang penuh kepedihan, aku mendongakkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, zat yang menguasai hati seorang insan, halangilah diriku dan lelaki hitam ini dengan penghalang serta kekuatanmu. Engkaulah zat yang kepada segala sesuatu dapat berkuasa." Demi Allah, sebelum aku menyelesaikan seluruh doaku, muncul makhluk laut yang begitu besarnya, hingga lelaki hitam itu pun ditelan dan dibawa menyelam olehnya. Subhanallah, Allah memberikan pertolongan dengan kuasa dan kekuatannya. Namun, mungkin inilah yang digariskan. Anak kecil kecintaanku telah hilang dari pangkuanku karena dibuang oleh lelaki tak tahu diri berkulit hitam. Dalam waktu yang lumayan lama, aku terperangkap oleh luasnya lautan. Dan dalam waktu yang lama itu pula, perlahan ombak menghempaskan diriku yang dirundung duka pada suatu tempat yang berada di tengah lautan. Sambil menunggu keajaiban dari Allah yang akan diberikan kepadaku, maka aku dengan lapang hati memakan berbagai macam tumbuhan yang terdapat di pulau itu sekaligus air minumnya. Di sana 4 hari lamanya aku tinggal, dan ketika masuk di hari kelima, tampaklah dalam pandangan mataku sebuah kapal laut yang sedang berlayar.
Maka segera saja aku naik ke atas bukit seraya mengibarkan bendera dari baju dan melambaikannya dengan tanganku. Dan tidak butuh waktu lama lagi menunggu, datanglah 3 orang dengan perahu kecilnya. Aku pun ikut serta bersama mereka. Sesampainya di kapal besar itu, tidak disangka aku melihat anak kecilku yang tempo lalu dilemparkan ke laut oleh lelaki hitam. Dia sedang digendong oleh seorang lelaki. Dengan hati yang sangat bahagia, aku tak kuasa menahan untuk lekas memeluk anakku. Aku berlari lalu mencium kening antara kedua matanya. Aku memberitahu kepada lelaki yang menggendong anakku, "Demi Allah, ini adalah anakku, separuh jiwaku, jantung hatiku." Engkau ini perempuan gila atau perempuan gendeng? Demi Allah, aku bukan orang gila, tapi aku memiliki kisah yang begitu berarti bersama anakku ini, jawabku. Tidak mau orang-orang yang berada di dalam kapal dalam keheranan, aku langsung menceritakan kisah yang sebenarnya. Dan setelah mereka mendengar segala macam ceritaku, maka serentak mereka menundukkan kepala. Salah seorang dari mereka pun angkat bicara untuk bercerita. "Engkau telah menceritakan sesuatu yang begitu menakjubkan, maka kami pun akan bercerita sesuatu yang akan membuatmu terheran. Tempo lalu, saat kami berada di dalam pelayaran, tiba-tiba saja ada hewan besar yang menghalangi jalan kapal kami dengan seorang anak kecil di atas punggungnya. Bersamaan dengan hewan yang menghalangi, ada suara yang memberi perintah kepada kami. Jika kalian tidak mengambil anak kecil itu, maka aku akan menghancur leburkan kalian." Mendengar suara tadi, kami semua merasa takut hingga kami pun mengambil anak kecil itu, dan setelah anak kecil berhasil kami bawa ke dalam kapal, maka hewan besar itu juga menghilang entah kemana. Dengan demikian, berarti kita semua memiliki janji kepada Allah agar kita tidak melakukan dosa kepadanya dimulai dari hari ini. Begitulah kisah menakjubkan yang pernah dilalui oleh wanita yang aku temui di Ka'bah. Rupanya janji yang dimaksudkan adalah mereka tidak akan melakukan kedurhakaan kepada Allah setelah melihat keajaiban yang ditunjukkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, dalam keadaan tenggelam di tengah laut, wanita tadi ingin diajak berbuat mesum oleh seorang laki-laki. Namun, lagi-lagi Allah yang memiliki sifat as-salam menyelamatkannya dengan mengirim ikan besar untuk menelan laki-laki itu. Sedangkan anaknya yang dibuang oleh laki-laki itu juga Allah selamatkan, dan akhirnya dipertemukan kembali dengan sang ibu. Sungguh, kuasa Allah dat yang memberi keselamatan.